Selamat malam yang terhormat Ibu Santi. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan PKM PGK yang bertema Peduli Bahasa Daerah. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, yaitu bab 1, latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 yaitu ide, sinopsis, rancangan treatment dan rancangan naskah skenario. Bab 3 yaitu waktu dan lokasi produksi, perangkat keras, tahap produksi dan pasca produksi. Dan bab 4, prototipe video. Ya, saya akan jelaskan bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang, salah satu pembentuk identitas sebuah bangsa adalah bahasa. Dengan jumlah bahasa daerah sebanyak 718 bahasa, Indonesia menjadi salah satu bangsa yang kaya bahasa. Namun sayangnya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemahaman generasi baru tentang kebudayaan yang telah dilembagakan oleh generasi sebelumnya selalu kurang. Banyak bahasa-bahasa daerah yang sudah punah atau terancam punah. Beberapa mengatakan bahwa sekitar 100 dari bahasa daerah itu yang sudah mendapatkan status almarhum. UNESCO sudah memberi peringatan keras kepada masyarakat Indonesia atas ancaman kepunahan berbagai bahasa daerah tersebut. Pada tahun 2009, UNESCO mencatat lebih dari 100 bahasa daerah yang sudah punah dan tidak lagi dibicarakan atau digunakan di kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. UNESCO pada tahun 2021 bersama dengan Kepala Badan Bahasa Kemdikbud Dadang Sunedar mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan Badan Bahasa, saat ini ada 11 bahasa daerah yang punah di Indonesia. Ke-11 bahasa daerah itu adalah bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, bahasa Kajeli atau Kayeli dari Maluku, bahasa Piru dari Maluku, bahasa Moksela dari Maluku, bahasa Pulmata dari Maluku, bahasa Ternate dari Maluku Utara, bahasa Hukumina dari Maluku, bahasa Hoti dari Maluku, bahasa Serua dari Maluku, dan bahasa Nila dari Maluku. Rumusan masalah yang kita ambil adalah yang pertama, mengapa bahasa daerah bisa punah? Yang kedua adalah apa pengaruh dari kepunahan bahasa daerah? Dan yang ketiga, mengapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Dan tujuan kami adalah satu, mengetahui alasan dari punahnya suatu bahasa daerah, yang kedua mempelajari tentang pengaruh dari bahasa daerah, dan yang ketiga mempelajari cara mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah. Beberapa manfaat yang kami harapkan dari studi kami adalah yang pertama, meningkatkan kewaspadaan tentang kepunahan suatu bahasa daerah. Yang kedua, mengetahui pentingnya suatu bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari sebagai sarana pelestarian. Lalu konsep yang kami garap di video ini adalah kami sebagai kelompok mahasiswa yang mengikuti MBKM VGK atau Video Gagasan Konstruktif akan merancang sebuah video edukasi akan bahasa daerah sebagai himbauan kepada masyarakat untuk lebih menyadari akan keberadaan bahasa daerah ini dan lebih melestarikan bahasa daerah yang beragam ini sehingga tidak dilupakan oleh bahasa internasional yang telah menjajah kita lebih dari 10 tahun. Kami juga akan merancang sebuah gambaran aplikasi yang sekiranya akan membantu masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih mengerti lagi tentang apresiasi budaya juga akan keberadaan bahasa daerah serta contoh dan cara membaca bahasa tersebut. Dengan demikian, solusi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang sudah mulai melupakan keberadaan bahasa daerah yang kita miliki ini. Ya, bab 2 akan saya serahkan kepada Julius. Baik, terima kasih Aulia. Untuk bab kedua ini, kita akan membahas tentang ide, sinopsis, rancangan treatment, dan rancangan naskah skenario. Untuk ide pada video yang akan kita rancang untuk MBKM ini, kami akan membuat video gagasan konstruktif dengan bentuk presentasi ilmu dengan pembahasan masalah yang akan dirancang sesederhana mungkin dan penyampaian yang menarik serta menghibur sehingga tidak menghabiskan waktu penonton dengan informasi yang terlalu banyak hingga mereka bosan. Kami juga akan menempati animasi-animasi kreatif dengan karakter yang unik sehingga pembawaan materi dengan visual gambar akan lebih mudah dicermati dan lebih mudah dipahami. Pada video yang kami buat akan berdurasi sekitar 2-4 menit. Pada menit pertama, kami akan membahas tentang fakta-fakta yang telah kami ambil dari beberapa sumber berita dan keadaan penggunaan bahasa daerah pada zaman ini. Lalu, kami akan menghubungkan fakta-fakta tersebut kepada materi yang kami sampaikan, seperti penjelasan bahasa daerah, serta kegunaannya setiap hari dengan sedikit sejarah untuk memperjelas konteks.
Untuk urutan isi dari video kami di menit pertama akan berisi pembukaan yang menjelaskan keadaan penggunaan bahasa daerah pada saat ini dan fakta-fakta pendukung seperti analisis dan survei nyata. Pada menit kedua menjelaskan tentang bahasa daerah, sejarah daripada bahasa daerah secara brief, dan membahas mengapa bahasa daerah bisa hampir mati. Menit ketiga, usaha masyarakat dan pemerintah untuk membangkitkan pelestarian bahasa daerah dan menjelaskan solusi yang kami rancang sebagai kelompok. Untuk menit keempat, kami akan mempresentasikan solusi yang berupa prototipe yang kami rancang. Dan penutup untuk rancangan treatment akan dilanjutkan oleh Christopher. Oke, terima kasih daripada saudara Julius. Saya akan membacakan tentang rancangan treatment. Jadi rancangan treatment ini kurang lebih adalah isi daripada video kami nantinya. Isi konten yang akan kami ceritakan melalui video kami. Pertama ada pembukaan. Pembukaan itu akan membahas tentang keberadaan bahasa daerah di Indonesia yang menjadi salah satu perhatian lembaga internasional saat banyak bahasa lokal di dunia sudah mulai punah. Kurang lebih isinya akan menjelaskan dulu keadaannya gimana di Indonesia ini. Untuk fakta pendukung seperti analisis-analisis oleh lembaga-lembaga bahasa, ini seperti sebanyak 11 bahasa daerah di Indonesia punah berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis-analisis dari UNESCO kayak sebanyak 2.500 bahasa sudah mulai terancam punah, lebih dari 100 bahasa daerah sudah mati, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan juga menjelaskan sejarah bahasa daerah supaya memperjelas konteks dari mana munculnya bahasa daerah itu sendiri. Lalu ada juga faktor punahnya sebuah bahasa seperti dorongan nasionalis bahasa Indonesia, dampak globalisasi, turunnya jumlah penutur, transmigrasi, dan masuknya bahasa asing. Lalu ini adalah solusi kelompok kami. Kami akan merancang sebuah gambaran aplikasi yang berupa prototipe desain dengan tujuan menghimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih mengerti lagi tentang apresiasi budaya juga akan keberadaan bahasa daerah serta contoh dan cara membaca bahasa tersebut. Dengan demikian, solusi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang sudah mulai melupakan keberadaan bahasa daerah yang kita miliki ini. Lalu kita masuk ke naskah skenario. Ini saya nggak akan baca semuanya karena ini cuma jadi fondasi video kita. Kalau kita bingung video kita arahnya mau kemana, ini bakal jadi fondasinya gitu. Kita akan bergantung sama skrip ini dan kita akan pakai skrip ini sampai videonya selesai diedit. Oke, kita akan masuk ke bab 3 yang akan saya serahkan kembali kepada saudari Aulia. Ya, terima kasih Christopher. Kembali lagi saya akan menjelaskan bab 3 yaitu waktu dan lokasi produksi, perangkat keras, tahap produksi, dan pasca produksi. Untuk waktu dan lokasi produksi, pada tahap pengambilan gambar, karena konsep video yang kami garap merupakan video animasi daripada video syuting, lokasi yang kami pilih adalah kediaman penulis, yaitu berada di daerah Bekasi. Karena kami tidak memerlukan lokasi yang pasti dan spesifik, kami juga tidak membutuhkan perlengkapan yang terlalu banyak. Waktu video yang kami targetkan adalah 4 menit, sehingga video juga tidak memakan banyak waktu audiens, serta semua informasi tidak berkesan terlalu berlebihan. Perangkat keras dan lunak yang akan digunakan oleh kami yaitu 2 buah laptop untuk pembuatan aset, lalu 1 PC untuk editing dan rendering, 1 buah mikrofon untuk rekaman voiceover, dan 2 drawing pad untuk pembuatan aset ilustrasi. Lalu tahap produksinya, yaitu yang pertama, kami akan menyusun apa saja informasi yang kami sampaikan dalam video serta statistik dan grafis untuk memperjelas dengan visual. Ketika informasi sudah jelas, maka kami akan masuk ke tahap pembuatan aset seperti karakter dan aset visual untuk membantu audiens dalam mengerti informasi yang disampaikan. Lalu jika pembuatan aset sudah selesai, akan diserahkan untuk diedit dan dianimasikan dalam video, serta memberikan subtitle untuk memperjelas informasi jika voiceover tidak terdengar jelas. Lalu yang terakhir, editing akan dilakukan secara daring. Pada tahap pasca produksi, video akan diberikan subtitle sehingga visual dan suara akan sinkron dan memperjelas informasi dan tidak hanya mendengar melalui voiceover. Kami juga akan menambahkan background dan background musik sehingga video tidak terasa sunyi. Aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi-aplikasi dari Adobe berupa Photoshop, Illustrator untuk menciptakan aset, lalu Premiere Pro untuk mengedit dan menganimasikan aset. Untuk recording audio akan kita gunakan OBS Studio untuk mempermudah proses rekaman suara. Lalu waktu dan durasi. Untuk video ini, saya, Aulia, yang akan menjadi pengisi suara dari awal video sampai akhir.
Dan deskripsi pengambilan gambar yang akan kami lakukan yaitu yang pertama adalah opening, yang kedua adalah fakta pendukung, lalu penjelasan bahasa daerah, lalu pembahasan punahnya bahasa daerah, lalu usaha pelestarian bahasa daerah, rancangan solusi dari kelompok kami, prototipe rancangan solusi, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, bab 4 akan saya serahkan kembali kepada Christopher. Oke, terima kasih Saudari Aulia. Kita sudah masuk ke dalam bab yang terakhir, bab 4, yaitu kita dalam prototype video. Untuk saat ini video kami sedang dalam tahap pengerjaan, jadi untuk beberapa slide ke depan kita hanya akan menjelaskan aset-aset video yang akan kami gunakan dalam video gagasan konstruktif kami. Jadi ada beberapa aset video, kita akan menggunakan karakter sebagai presenter dalam video kami, lalu kami juga akan memperlihatkan mockup yang sudah kami kerjakan, lalu ini ada beberapa aset untuk membantu memvisualisasikan fakta yang sudah kami cantumkan ke dalam video kami nantinya. Lalu ini adalah mockup aplikasi yang sudah kami kerjakan. Pertama adalah layar login screen yang pertama di paling kiri, seperti biasa username, password untuk profile kita. Lalu ada beberapa bahasa daerah yang ingin diprioritaskan untuk dipelajari dalam aplikasi ini. Lalu ada fitur translasi seperti Google Translate layaknya, namun cuma hanya ada bahasa daerah di dalam aplikasi ini. Lalu seperti layaknya Duolingo, kita akan mengadakan fitur belajar sambil bermain. Jadi kita akan belajar bahasa daerah sambil bermain menggunakan bahasa-bahasa daerah tersebut. Dalam aplikasi kami juga akan menggunakan sistem level dan poin. Poin itu dapat kita kumpulkan untuk kita tukarkan sebagai voucher mungkin untuk belanja online dan semacamnya. Lalu ada loading screen kami dan ada game simple yang kami buat sederhana dan tidak rumit supaya membantu generasi muda dalam belajar bahasa daerah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kami dari kelompok 17. Mohon pamit. Terima kasih.